Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menceritakan Nabi berkata, man hafaza ala arba'in qabla zuhri, siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi tadi 2. Yang ini kok jadi 4? Ya. Sunnah muakkadnya 4, 2. Nah, yang 2-nya lagi level sunnahnya tak segitu. Nah, jadi kalau 4 Bapak kerjakan, 4 ini bagi 2 nih. 2 tingkat sunnahnya sangat tinggi, 2 lagi agak rendah itu sedikit. Nah, sama seperti ba'diyahnya juga begitu. Nah, ba'diyah zuhur itu 4 rakaat bisa, tapi dua-duanya beda tingkat kesunahan. Walaupun dikerjakan sekaligus. Boleh enggak qabliyah zuhur 4 rakaat sekaligus? Kan boleh. Ba'diyah zuhur boleh enggak 4 rakaat sekaligus? Boleh, tapi dibagi 2 nanti dari segi pahalanya. Nah, gitu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Melanjutkan kajian kita membaca hadis-hadis Umdatul Ahkam yang merupakan hadis-hadis yang bercerita tentang hukum. Kita masih dalam solat. Hadis yang ke-130 an Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar yang dimaksud adalah Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Anak Umar bin Khattab ini termasuk sahabat yang faqih, yang ahli dalam urusan fikih dan punya periwayatan hadis yang banyak. 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, salah satu dari 7 itu adalah anak daripada Umar bin Khattab, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Orangnya soleh, ahli ibadah. Solat Isya di masjid, habis solat Isya pulang ke rumah, solat sunnah di rumah, selesai menjelang sahur. Ketika sahur, maka pembantunya akan mengingatkan, ganti ibadahnya dengan istighfar sampai masuk waktu subuh. Begitu kebiasaan daripada Ibnu Umar ini. Mengapa dia ganti ibadahnya? Karena ada ayat wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu-waktu sahur mereka beristighfar. So, ibadah yang terbaik di waktu istighfar adalah ibadah yang terbaik di waktu sahur, setengah jam atau 1 jam sebelum masuk waktu subuh, itu adalah beristighfar pada Allah. Maka kalau Umar bin Khattab langsung sampai subuh baru berhenti solat sunnahnya. Kalau Ibnu Umar ini habis Isya di solat sunnah berhenti sampai nanti pembantunya ingatkan. Nama pembantunya Nafi'. Nafi' mengingatkan, tuan, waktu sahur sudah masuk. 30 menit, 40 menit. Nanti dia ganti, dia tak solat lagi, dia ganti ibadahnya dengan beristighfar sampai masuk waktu subuh. Ibnu Umar ini apa? Kalau dia makan harus ada anak yatim ikut makan, baru dia semangat makan. Jadi kalau dia makan gitu, dimakan tuh harus ada ikut anak yatim yang ikut makan. Ini kebiasaan daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Qala, dia berkata, hafiztu, aku menghafal minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyara rakaatin, ada 10 rakaat. Jadi Nabi menganjurkan dia untuk tidak meninggalkan 10 rakaat. 10 rakaat ini adalah salat sunnah rawatib. Nah, yaitu apa saja? Kata dia, rakaataini qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur, wa rakaataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Di hadis lain nanti kita temukan 4 rakaat sebelum zuhur. Di hadis ini 2 rakaat sebelum zuhur. Maka banyak kita dari dulu diajarkan qabliyah zuhur 2 rakaat pakai hadis ini. Di hadis lain nanti 4 rakaat qabliyah zuhur. Kita baca yang ini saja dulu. Lalu 2 rakaataini ba'dal maghrib fi baitihi, 2 rakaat setelah maghrib di rumah. Wa rakaataini ba'dal isya fi baitihi, lalu 2 rakaat setelah isya. Wa rakaataini qabla subhi, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini 10 rakaat. Tidak ada qabliyah asar di situ, tidak ada qabliyah maghrib di situ, tidak ada qabliyah isya di situ. Mengapa? Kata ulama, yang 10 ini yang tingkat kesunahannya paling tinggi. Jadi salat sunnah rawatib itu ada banyak. Ada qabliyah maghrib, ada qabliyah isya, ada qabliyah asar, tapi tak masuk dalam hadis ini, ada di hadis yang lain. Nah, lalu kata ulama, maksud hadis ini apa? Yang 10 ini tingkat kesunahannya lebih tinggi. Maksudnya pahala mengerjakannya
itu lebih tinggi dibandingkan yang lain-lain. Jadi ada yang dari 10 ini pun nanti ada yang 2 yang paling tinggi tingkat kesunahannya, yaitu 2 rakaat qabliyah subuh atau salat sunnah fajar. Itu paling tinggi tingkat kesunahannya. Yang 8 lagi di bawah level itu sedikit. Nah, di bawah itu lagi nanti ada qabliyah asar 4 rakaat. Nah, yang paling rendah tingkat kesunahannya adalah qabliyah maghrib dan qabliyah isya. Nah, tapi semuanya adalah rawatib yang disunnahkan, hanya saja tingkat kesunahannya yang berbeda-beda. Nah, jadi wahiyal muakkadah, kata Syekh Zakaria Ansari mengatakan maksudnya yang 10 ini yang muakkad. Sunnah itu ada yang muakkad, ada yang tidak muakkad. Sunnah muakkad artinya tingkatnya itu udah hampir wajib, saking tingginya pahalanya. Nah, kalau yang sunnah biasa itu tingkatnya bermain di pahala saja. Yang muakkad sama seperti memotong hewan kurban, dalam mazhab kita itu hukumnya sunnah muakkad, tak sampai wajib. Nah, artinya kalaupun tak kita berkurban, kita tak berdosa. Tapi tercela saja, tercelanya tak sampai berdosa. Artinya adapun uang kita tak berkurban dalam mazhab Syafi'i tidak apa-apa. Karena walaupun sunnah muakkad juga definisinya tetap sunnah. Dikerjakan banyak pahalanya, tak dikerjakan tak ada dosanya. Cuman di antara sunnah-sunnah itu ada yang muakkad, ada yang tidak muakkad. Nah, nanti di antara sunnah itu ada pula yang pahalanya walaupun sama-sama sunnah tapi nilai pahalanya beda. Nah, seperti apa? Misalkan dia sholat tahiyatul masjid atau dengar azan, itu sama-sama sunnah. Nah, kalau dia dengar azan berarti dia tidak bisa tahiyatul masjid. Kalau dia tahiyatul masjid dia tidak bisa dia dengar azan. Dua-duanya sunnah, tapi level sunnahnya ini bukan sunnah muakkad atau tidak sunnah muakkad, hanya berbeda pahala saja. Nah, ternyata mendengarkan azan pahalanya lebih banyak daripada tahiyatul masjid. Maka kita tak tahiyatul masjid kecuali hari Jumat. Kita tinggalkan azan karena kita buru-buru ingin mendengarkan khutbah Jumat. Jangan sampai nanti gara-gara kita tahiyatul masjid malah tak dapat kita mendengarkan khutbah. Mendengar khutbah pahalanya justru lebih tinggi lagi. Wallahu a'lam. Hadis yang kedua, wa an Ummi Habibah, dan diriwayatkan oleh Ummi Habibah. Ummu Habibah ini nama aslinya adalah Ramlah binti Abi Sufyan, salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menceritakan Nabi berkata, man hafaza ala arba'in qabla zuhri, siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi tadi 2. Yang ini kok jadi 4? Ya. Sunnah muakkadnya 4, 2. Nah, yang 2-nya lagi level sunnahnya tak segitu. Nah, jadi kalau 4 Bapak kerjakan, 4 ini bagi 2 nih. 2 tingkat sunnahnya sangat tinggi, 2 lagi agak rendah itu sedikit. Nah, sama seperti ba'diyahnya juga begitu. Nah, ba'diyah zuhur itu 4 rakaat bisa, tapi dua-duanya beda tingkat kesunahan. Walaupun dikerjakan sekaligus. Boleh enggak qabliyah zuhur 4 rakaat sekaligus? Kan boleh. Ba'diyah zuhur boleh enggak 4 rakaat sekaligus? Boleh, tapi dibagi 2 nanti dari segi pahalanya. Nah, gitu dia. Nah, lalu wa arba'in ba'daha haramahullahu 'alan nar. Siapa yang 4 rakaat qabliyah zuhur, siapa yang rakaat ba'diyah zuhur, maka kata Rasulullah apa? Haram dia masuk neraka. Maksudnya dia akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka. Maka banyak kita lihat orang qabliyah zuhurnya 4 rakaat. Itu yang ingin dapat maksimal. Yang dapat biasa-biasa saja ya 2 rakaat seperti saya tadi. Wa an Ibnu Umar, saya baca cepat aja. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, rahimahullahu, Allah sayang, imra'an, kepada orang shalla arba'an qabla al-asri, yang solat 4 rakaat sebelum asar. Ini dalil qabliyah asar. Tak ada di hadis tadi. Nah, maka dia dikeluarkan dari hadis tadi karena levelnya berbeda. Jadi ada di hadis yang lain. Jadi qabliyah asar itu kalau 2 rakaat boleh enggak? Boleh saja. Tapi hadis-hadis tentang qabliyah asar rata-rata itu 4 rakaat. Tapi kalaupun dikerjakannya 2 rakaat, tetaplah. Tapi pahalanya dia tak dapatkan secara maksimal. Itu saja. Begitu. Tapi dilaksanakannya sah. Terakhir. Qala Rasulullah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, sallu qabla al-maghribi. Salatlah kalian qabla maghrib. Ini dalil salat sunnah qabliyah maghrib. Sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib.
Dua kali Rasulullah bilang, solatlah kalian sebelum maghrib. Solatlah kalian sebelum maghrib. Summa qala fi salisah. Tapi yang ketiga kalinya Rasulullah tambahkan, liman sya'a, bagi yang mau saja. Gimana kita memahaminya? Disuruh solat qobliyah maghrib, tapi di ujungnya Rasulullah kasih tambahan kalimat apa? Liman sya'a, bagi yang mau saja. Maka kata ulama apa? Ini menunjukkan tingkat kesunahannya tak setinggi yang tadi. Nah, tapi tetaplah dia disunahkan untuk mengerjakan qobliyah maghrib, tapi level kesunahannya tidak sampai yang tadi. Buktinya Rasulullah di ujung bilang bagi yang mau saja. Kalau kuat tingkat kesunahannya, pasti Rasulullah pertegas supaya orang melakukannya. Tapi karena nampaknya Rasulullah yang mau maghrib, maghrib, qobliyah, yang tak mau qobliyah silakan gitu. Yang menunjukkan memanglah sunnah, tapi tingkat kesunahannya tidak sebesar yang tadi. Silakan jika Anda diskusi, jika tidak ada kita sudahi. Kalau ada silakan. Silakan, Bung Hakim. Hmm. Satu salam atau dua salam? Sholat siang sama sholat malam ada perbedaan. Kalau sholat malam itu afdolnya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Bahkan witir pun kalau 3 rakaat, 2 rakaat salam ditambah 1 rakaat lagi. Itu sholat malam. Karena Rasulullah mengatakan sholatul laili masna masna. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Walaupun tarawih 4 rakaat sekaligus boleh saja, tidak masalah. Tapi afdolnya adalah 2 rakaat, 2 rakaat. Yang diikhtilafkan ulama adalah sholat sunnah siang. Afdalnya digabung atau dipisah. Nah, jadi ada yang membedakan yang sunnah tadi itu yang malam 2 rakaat 2 rakaat. Kalau siang tidak ada masalah. 4 rakaat sekaligus atau dua-dua sama saja. Gitu. Kalau pakai 4 rakaat sholat sunnah tak boleh pakai tahiyat awal. Sama seperti sholat witir 3 rakaat tak boleh pakai tahiyat awal macam maghrib dia jadinya. Jadi langsung saja 2 rakaat. Kalau bapak sholat qabliyah zuhur 4 rakaat, langsung saja tanpa ada tahiyat awal. Langsung 2 rakaat naik langsung tanpa ada tahiyat awal. Hah? Cukup? Lagi-lagi silakan, Bang. Waalaikumsalam. Jumat itu menurut ulama mazhab Syafi'i sama Jumat dengan zuhur, tidak ada beda. Kalau ada qabliyah Jumat, maka zuhur, maka ada qabliyah Jumat. Begitu menurut mazhab Syafi'i. Maka dianjurkan kita memberikan waktu kepada jamaah untuk qabliyah Jumat karena disamakanlah hukum Jumat itu dengan hukum zuhur. Begitu dia. Walaupun nanti ada ulama mengatakan ini beda ini, tidak sama. Tidak ada qabliyah Jumat. Diganti dengan apa? Macam-macam lah bunyinya. Tapi kalau kita rujuk mazhab Syafi'i tidak. Qabliyah zuhur itu sama dengan Jumat disamakan dengan qabliyah zuhur. Maka seelok-eloknya itu dikasih waktu untuk melaksanakan qabliyah. Akhir. Maghrib. Baik. Salat qabliyah itu adalah salat rawatib. Salat rawatib itu artinya salat yang mengiringi salat wajib. Salat yang mengiringi salat wajib jika masuk waktunya. Maka selagi belum masuk waktunya, maka salat sunnahnya tidak ada. Nah, kecuali mengqadha, misalkan bapak terlupa tadi qabliyah subuh, bapak kerjakan sekarang, itu lain cerita, bapak mengqadhanya. Tapi kalau nanti bapak belum masuk waktu bapak laksanakan qabliyah maghrib, itu tidak sah qabliyah maghribnya. Kalau mau juga bapak salat sunnah mutlak saja 2 rakaat. Maka masjid-masjid mesti diedukasi, pakaikan dia, tunjukkan sama dia hadis Nabi ini bahwa ada qabliyah maghrib. Kalau kalian tak mau sembahyang qabliyah maghrib urusan kalian, tapi masyarakat mau cari pahala kasih waktu 5 menit qabliyah maghrib. Jangan lama-lama, 5 menit cukup.
Nah, itu yang pengurus-pengurus masjidnya itu tampak tak belajar itu. Semangat pengurus masjid tapi belajar nggak mau. Nah, suruh dia belajar baru jadi pengurus masjid, bertahu dia ngatur masjid itu dengan cara yang benar. Jangan merugikan orang. Dia tak mau beribadah urusan dia. Tapi orang-orang tua yang mau beribadah kasihlah kesempatan. Nah, 2 menit, 3 menit, 5 menit sampai gitu dia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.